Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa ba'du. Oke, selamat berjumpa kembali para santriwati Madrasah Sanawiyah Qudsiyah Putri, khususnya kelas 8 dan juga para pemirsa channel Kang Untuk sekalian. Kita akan melanjutkan materi falak untuk kelas 8 ya. Semoga tetap semangat, tetap fokus ya, dan tetap bijak menggunakan kuota. Jangan diboroskan, jangan dihambur-hamburkan ya. Gunakan khususnya untuk menyimak materi yang diberikan oleh para pengajar, para ustadz-ustadzah dari Madrasah Sanawiyah Qudsiyah Putri. Oke, kita akan melanjutkan materi untuk falak kelas 8. Setelah kemarin kita membahas bagaimana menentukan kabisat dan basitoh pada tahun miladi. Kalau secara garis besarnya adalah setiap tahun yang habis dibagi 4 atau 400 dan tidak habis dibagi 100 adalah tahun kabisat. Berarti di luar itu tahun basitoh. Berarti harus ada pembagian 4, 400 dan 100. Tapi pada prakteknya juga enggak seperti itu. Dalam artian gini, untuk pembagian 100 dan 400 ini digunakan khususnya untuk tahun yang kelipatan abad ya. Contohnya ada ratusannya 2100, 2200, 2300, 2400 dan seterusnya. Karena kalau untuk tahun yang selain tahun kelipatan abad itu pasti tidak akan habis, dibagi 400 juga tidak akan habis, dibagi 100 juga tidak akan habis. Nah, makanya untuk tahun yang kelipatan abad itu oke lah pembagiannya 400, 100 dan 4. Nah, itu untuk lebih presisi. Untuk lebih presisi ketepatan penentuan kabisat dan basitoh. Tapi untuk tahun yang di luar tahun abad, contohnya 2020, 2021, 2001, 2002, nah yang ada puluhannya sampai 99, nah itu nggak usah dibagi 400, nggak usah dibagi 100, langsung saja dibagi 4. Nah, karena kalau pecahan, kalau tidak utuh abad itu nggak akan bisa 100 sama 400. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk materi kali ini kita akan melanjutkan, kita akan bahas kembali cara penentuan awal menentukan hari dan pasan untuk awal tahun miladi atau tanggal 1 Januari. Kemarin kita bahas sedikit, nah mungkin masih membingungkan, jadi kita akan ulas kembali untuk rumus pencarian hari pada awal tahun miladi. Oke, kita mulai nih, bisa disimak. Oke, rumus mencari hari awal tahun Masehi. Kemarin kita bagikan step-stepnya dulu, dipahami. Nah, kemudian nanti akan kita praktekkan. Tapi pada dasarnya praktek lebih mudah daripada rumus. Nah, di titik ini kan ya, ilmu titan. Yang pertama, cari tahun tam terlebih dahulu. Ini sama ketika tahun Hijriah dulu ya. Tahun tam yaitu tahun yang dicari dikurangi 1. Berarti Anda kalau mencari hari dan pasaran 1 Januari 2020, ya maka 2020 kurangi 1 jadi 2019. 2021 ya berarti 2021 dikurangi 1 jadi 2020. Ini tahun tam itu adalah 1 tahun sebelum tahun yang dicari. Kemudian tahun tam dibagi 400 terlebih dahulu, berarti pembaginya itu 400, 100 dan 4. Oke. Baik, pertama tahun tam dibagi 400. Kalau ada sisa kurang dari 400 dan di atas 100, harusnya kayak gitu ya. Sisa kurang dari 400 dan di atas 100, maka dibagi 100. Kemudian ketika sisa yang dibagi 100 tadi masih ada sisa lagi yang kurang dari 100, maka sisa tersebut dibagi 4. Kemudian step selanjutnya, hasil bagi dari 400 dikali 7 untuk hasil bagi 100 dikali 5, hasil bagi 4 dikali 5 juga. Kemudian dijumlahkan hasil perkalian tadi, perkalian hasil, perkalian bagi 100, perkalian hasil bagi 4, nah itu dijumlah semua. Kemudian saat ditotal
jumlahkan atau tambahkan sisa akhir pembagian kalau memang ada sisa. Berarti beda ya, beda dengan miladi yang mencari sisa. Kalau sekarang itu ya habis gak apa-apa, dan gak ada kalau 0 sama dengan enggak. Kemudian beri tambahan 2, ini kaidah. Setelah itu dijumlah total dan dibagi 7. Setelah itu sisa pembagian 7 digunakan untuk mencari hari usbu'i. Oke. Jadi sekarang kita nggak ada penggunaan angka kabisat, angka basito, tapi langsung kita praktekkan. Nah, kita kasih contoh 1998 1 Januarinya jatuh pada hari dan pasaran apa. Oke. Step pertama, cari tahun tam dulu, yaitu 1998. Oke, ini tahun untuk soalnya 1998. Nah, untuk cari tahun tam baru dikurangi 1, hasilnya 1997. Nah, ini adalah tahun tam. Kemudian step 2, tahun tam dibagi 400. Nah, hasilnya berapa? Kita pelan-pelan aja. 4 kali 400 berarti 1600. Nah, 1997 dikurangi 1600, hasilnya berapa? 397. Oke. Kemudian step yang kedua, sisa kurang dari 400. Nah, 397 kan kurang dari 400 dan lebih 100, lebih dari 100, maka dibagi 100. Nah, 397 dibagi 100. Enggak, masih 400 ya udah habis itu pastinya, koma nantinya. Berarti dibagi 100. Berarti kalau kelebihan di sini ya, ingat, kalau kelebihan di sini di bawah 400 dan di atas 100 maka dibagi 100. Hasilnya 300, sisa 97. Nah, kemudian masuk ke step 4. Sisa pembagian 100 yang kurang dari 100, 97 kan kurang dari 100, dibagi 4. Hasilnya 24, 96. Nah, sisa berapa? Sisa 1. Oke. Kalau pada video kemarin itu saya pisah nih, ada 20 dulu, kemudian 4. Tapi kalau sekarang kita langsung saja, karena hasilnya juga sama, mau di 4 bagi 2 kali 20 dulu, kemudian nanti dibagi 4 lagi dapat 4, ini toh sama-sama 24, nanti juga dikalikan juga sama. Nah, ini step ini dipahami dulu. Oke, berarti tahun tam dibagi 400. Nah, sisanya kalau di bawah 400 dan di atas 100 dibagi 100. Kemudian sisa pembagian 100 kalau kurang dari 100 maka dibagi 4. Ya. Berarti kemungkinan bagi 100 dan 4 ini kemungkinan nanti pada tahun-tahun tertentu tidak akan digunakan. Contohnya tahun 2000 dibagi 400 kan habis langsung 5, otomatis yang ini dan ini tidak terpakai. Jadi yang paling pokok adalah yang 4. Nah, yang 400. Oke, kita lanjutkan. Kemudian sesuai step berikutnya, hasil nomor 5, hasil dari 400, pembagian 400 dikali 7. 4 dari mana ini? Hasil pembagian 400. Nah, ini 4 dikali 7. 7 ini dari mana? 7 ini kaidah. Kemudian sama dengan 28. Kemudian hasil bagi 100 dikali 5. 3 dari mana? Dari sini. Nah, ini 3-nya. Oke. 3 kali 5, 3 kali 5 sama dengan 15. Kemudian hasil bagi 4 dikali 5 juga, 24 kali 5. Nah, 24. Oke. Dikali 5 dapatnya 120. Dijumlahkan semuanya 163. Nah, kemudian tambahkan sisa pembagian. Nah, ini kalau ada. Nah, ini sisa pembagian jika ada, dan di sini dibatasi ya, maksimal 4. Nah, tambahkan sini. 1. Berarti
164. Nah, ini berarti kemudian ditambahkan 2 kaidah, ya, ini kaidah tambahkan 2. Nah, sisa total berarti 166. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk menentukan. Caranya bagaimana? 166 kita bagi 7. Ingat ya, cara mencari hari usbu'i maka pembaginya angka 7. Jadi 166 dari mana? Ya dari sini. Nah, prosesnya. Kemudian 2 dapatnya 14, masih ada sisa 26. Nah, kemudian 3 21 jadinya 5. Oke, nah kesimpulannya sisa 5, ya, sisa 5 dari 1 Januari 1998 jatuh pada hari Kamis. Hitungnya dari mana? Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, berarti 1 Januari 1998 jatuh pada hari Kamis. Kita cek di kalender. Nah, 1 Januari 1998 jatuh pada hari Kamis. Nah, ini ya, berarti jatuh pada hari Kamis 1 Januari 1998 jatuh pada hari Kamis. Nah, berarti sudah tepat. Nah, sekarang untuk selanjutnya kita akan menuju ke pasaran. Jadi intinya teliti pada bagian ini nih. Ini perlu ketelitian, jadi jangan buru-buru, pelan-pelan saja. Nah, kemudian next kita harus mencari pasaran awal tahun Masehi. Untuk pasarannya ulangi langkah 1 sampai 4, ya, mencari tahun tam, kemudian bagi 400, dibagi 100, dibagi 4. Nah, itu. Kemudian hasil bagi 400 dikali 2, hasil bagi 100 dikali 4, hasil bagi 4 dikali 1. Kemudian sisa akhir pembagian kalau tadi ditambahkan, sekarang dikali 5. Dijumlahkan semua, kemudian ditambahkan 2, jumlah total dibagi 5. Sisa pembagian digunakan untuk mencari hari ukhmusi atau pasaran. Oke, kita praktekkan. Oke, contoh Januari 1998. Kalau tadi hari, nah sekarang kita akan cari pasarannya. Maka stepnya sama, 1998 kurangi 1, 1997. Nah, ini tahun tam, 1997 dibagi 400. Nah, kita percepat saja. Nah, hasilnya toh sama dengan yang tadi. Nah, sekarang kita mulai step yang berbedanya. Setelah kita bagi 400, 100 dan 4, nah hasil bagi 400, nah ini hasil bagi 400. Oke, ini kalau tadi di depan dikalikan 7, sekarang dikalikan 2, hasilnya 8. Nah, kemudian hasil bagi 100 yang tadinya dikali 5 di depan tadi, sekarang dikali 4. Nah, jadinya 12. Kemudian sisa hasil 4, sisa hasil pembagian 4 yang tadi di depan dikali 5, sekarang dikali 1. Oke, 24 dikali 1 berarti sama dengan 24 juga. Nah, kalau tadi di depan sisa digunakan sebagai penambah, nah sekarang di sini sisa kita gunakan sama di sini dikali 5. Kalau ada, kalau nggak ada udah lewati saja untuk langkah yang ini. Hasilnya 5. Kita jumlahkan semuanya, skornya berapa? 49. Kemudian tambah 2 sebagai kaidah, hasilnya adalah 51. Nah, 51 kita bagi 5. Kenapa kok 5? Karena mencari musi 10 langsung ya. 50 sisa 1. Nah, berarti kesimpulannya 1 Januari 1998 jatuh pada hari pasaran legi, dihitung dari legi. Nah, kita cek proses. Nah, oke, di sini ya, Januari 1998 jatuh pada hari Kamis legi.
ya. 1 Januari 1998 jatuh pada hari Kamis, pasarannya Legi. Nah, berarti sudah sesuai dengan yang ada pada kalender. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kalau kita mencari pasaran, karena kan caranya dibuat terpisah, maka kita hitung dari awal. Tapi kalau umpamanya kayak gini, contohnya 1 Januari 1998 soalnya pada dan pasaran langsung 2, maka yang diambil cukup data ini saja, okay? Berarti untuk yang ini Anda bisa nggak perlu membagi dua kali. Nah, saya akan contohkan yang sudah matengan. Nah, ini tadi ya, contoh Januari sudah jatuh pada hari dan pasaran apa. Nah, ini langsung. Nah, ini tadi hitungan yang tadi, tahun tam dibagi dikurangi dibagi 400, jadinya 4 kali 7, kemudian hasil bagi 100 dikali 5, hasil bagi 4 dikali 5, kemudian 1 tambahkan. Nah, kemudian untuk hari fungsinya, nah kita nggak perlu lagi melakukan pembagian, ya. Berarti kalau soalnya langsung hari dan pasaran, maka untuk pembagian 400, 100, dan 4 itu cukup satu kali aja, yaitu pas ketika mencari hari. Adapun untuk fungsi datanya tinggal ngambil, ya. Untuk fungsi datanya tinggal ngambil dari sini. Nah, ini hasil bagi 400, ini hasil bagi 100, kemudian ini hasil bagi 4, dan ini sisa. Berarti tidak perlu melakukan perhitungan atau istilahnya pembagian 2 kali. Wah, itu terlalu lama. Berarti cukup Anda ambil datanya langsung dari sini. Nah, ini contohnya. Ini contoh yang langsung dalam satu pengerjaan. Berarti pembagian 400, 100, dan 4 ini hanya 1 kali saja. Kecuali kalau soalnya tahunnya berbeda, yang satu tak suruh cari harinya, tahun yang satunya tak suruh cari pasarannya, maka Anda perlu mengulang step tahun tam, kemudian dibagi 400, 100, dan 4. Oke. Nah, kemudian tadi saya menerangkan bahwasanya pembagian 400, 100, dan 4 ini bisa saja mentok hanya di 400 saja, atau mungkin bahkan hanya 400 dan 100, atau mungkin mentok 400 sama 4 mentok. Nah, berarti 100 dan 4 ini opsional. Berarti tahun 2002 dibagi 400 otomatis kan sisa 2, ya. Berarti 100 dan 4 ini opsional tergantung tahunnya. Nah, saya kasih contoh. Tahun 2021 jatuh pada hari pasaran apa? Pertama saya tahun tam dulu, ya. Kemudian dibagi 400, 5, 200, langsung sisa 20, loh kan? Nah, maka langsung dibagi 4, tidak perlu dibagi 100, karena sisa 400 di sini kurang dari 100. Berarti pembagi 100 itu bisa dimasukkan kalau sisa pembagian 400 itu di atas 100 atau pas 100. Nah, ini kan kebetulan di bawah 100, maka otomatis yang bermain adalah 4, ya, 4. Nah, dapat 5 kali 5 20, habis. Nah, habis, ya, habis. Nah, kemudian langsung berarti tadi sesuai rumus hasil bagi 400 dikali 7. Karena hasil bagi 100 tidak ada, maka langsung kita ke hasil bagi yang 4, ya. Karena hasil bagi 100 tidak ada, berarti langsung ke hasil bagi 4. Nah, kemudian langsung dijumlahkan. Loh, kan tadinya sisa dikali 5, yang sisanya 0 sih kan. 0 sampai kali 5 ya hasilnya tetap 0. Berarti makanya enggak ditambahkan, langsung saja dari datanya ambil dari hasil pembagian 400 dan hasil pembagian 4, dijumlahkan
langsung tambah 2 atau kaidah jadinya 62 kita bagi 7, jadinya 8, langsung 56 sisa 6. Nah, berarti kesimpulannya 1 Januari 2021 jatuh pada hari Jumat. Nah, sisa 6 dihitung dari hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Untuk pasalnya juga sama stepnya, langsung saja diambil data 5 dikali 2, 5 dikali 1. 5 dari mana? Yang pertama tadi ingat-ingat ini adalah hasil pembagian 400, kemudian yang ini hasil pembagian 4. Nah, dikali 2 dikali 1 dijumlahkan. Nah, ini tak tampilkan saja nih. Ini sisa. Nah, ini sisa. Nah, ini sama dengan yang ini. Nah, dikali 5 berkeliaran di sini kan sengaja nggak tak perlihatkan. Nah, ini hasilnya kan tetap sama. Jadi total jumlah 15. Kemudian tambah kaidah 2. Nah, jumlah total 17. Nah, 17 kemudian dibagi 5. 3, 15. Nah, kemudian sisa 2. Kesimpulannya 1 Januari 2021 jatuh pada pasaran paing dihitung dari legi paing kan gitu, legi paing pon wage kliwon, berarti yang kedua berarti paing legi paing. Oke, kita cek. Nah, Januari 2021 jatuh pada hari Jumat paing. Nah, oke ya. Januari 2021 jatuh pada hari Jumat paing. Nah, berarti sesuai dengan yang dihisap. Nah, itu. Nah, jadi intinya gini, untuk penghitungan pencarian awal tahun hari dan pasaran, nah itu ya memang pertama perlu ketelitian dan juga jangan terburu-buru. Jadi untuk pembagian 400 ini yang paling pokok, 100 kalau memang sisa 400 ini di bawah 400 dan di atas 100. Kalau di bawah 100 ya langsung bagi 4. Makanya tadi saya ulangi bahwasanya untuk yang pembagian 400 bisa saja 100 ikut, 4 ikut, atau biar aja 400 bermain sendirian. Contoh tadi tahun 2000 itu dibagi 400 juga sudah habis. Atau mungkin 2100 umpamanya 2100, maka habis dibagi 400 sama 100, 4-nya nggak kebagian. Nah, yang ini 2020 dibagi 400, 100-nya nggak kebagian, 4-nya kebagian. Jadi nah, nanti videonya bisa diulang, bisa mungkin diperlambat kalau mungkin terlalu cepat. Kalau ada kemuskilan bisa ditanyakan. Oke, untuk dicoba, nah silahkan Anda cari ya, untuk dicoba soal ini uji kemampuan. Coba cari hari dan pasaran tahun 2005. Nah, oke ya. Cari hari dan pasaran tahun 2005. Nah, ini lebih mudah. Oke, nanti akan kita cek lagi. Nah, tahun 2005. Nah, ditunggu 1 kali 24 4 jam. Nah, oke, sekian dulu untuk materi kali ini. Nah, semoga bisa ditangkap, bisa dicerna. Kalau masih kemuskilan, nah silahkan ditanyakan ya, jangan malu-malu. Anda bingung juga silahkan bertanya, bisa langsung lewat Japri atau di komentar di bawah. Nah, silahkan, insya Allah akan kami tanggapi secepat-cepatnya ya. Kalau dibuka, kalau enggak ya seminggu agak lama ya. Ingat soalnya 2005. Nah, 1 Januari 2005 itu jatuh pada hari dan pasaran apa. Nah, silahkan hitung, hati-hati, jangan terburu-buru. Anda punya waktu 1 kali 24 jam. Oke, saya tunggu ya. Sekian dulu, kurang lebihnya sebagai penutup, jangan lupa jaga kesehatan, jaga kondisi, makannya dijaga, juga jangan sering begadang, kemudian juga kuota
gunakan dengan bijak, terutama khususnya untuk materi pembelajaran dari para pengajar, para ustadz-ustadzah dari Madrasah Sanawiyah Qudusiyah Putri. Dan juga jangan keluar rumah kalau memang tidak diperlukan, patuhi protokol, pakai masker, kemudian jaga jarak, dan juga jaga kesehatan, jaga kondisi. Sekian dulu, semoga corona cepat berlalu dan kita bisa berkumpul kembali, bisa belajar secara normal di Madrasah Qudusiyah Putri. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.